Dalam sebuah persaingan untuk memperebutkan gelar juara dunia, terkadang muncul intrik dan masalah antar pembalap yang selalu mewarnai jalannya lomba. Jika dulu di era 2000-an kita disuguhkan duel-duel menarik antara Rossi versus Biaggi dan Rossi versus Gibernau, maka sejak musim 2006 Rossi pun mendapat rival baru yang berasal dari generasi setelahnya. Para pembalap muda seperti Stoner, Lorenzo, Pedrosa, dan Marquez. Setiap duel yang melibatkan nama Valentino Rossi akan menjadi sorotan para penggemar MotoGP. Namun rivalitas balap sebenarnya juga terjadi pada pembalap lainnya, bahkan jika mereka berasal dari negara yang sama. Contohnya terjadi pada Lorenzo dan Dani Pedrosa. Jauh sebelum Marc Marquez masuk ke kelas Premier MotoGP, dua rider ini sudah terlebih dahulu saling mengasapi dalam banyak race. Tidak banyak yang menyadari bahwa keduanya sempat terlibat konflik panas selama bertahun-tahun, hingga akhirnya bisa saling menghormati hasil balap masing-masing. Lalu bagaimana rivalitas antara Lorenzo dan Pedrosa ini dimulai? Apa yang melatar belakangi persaingan keduanya itu? Lorenzo pertama kali mengenal Dani Pedrosa ketika Lorenzo masih membalap di ajang balap nasional, sementara Pedrosa di gelaran Movistar Cup. Saat itu Lorenzo berumur 12 tahun dan Pedrosa berusia 14 tahun. Semua orang membicarakan tentang Pedrosa karena Dani memiliki postur yang kecil dibandingkan pembalap lain namun sangat cepat di lintasan. Pertemuan mereka di kelas yang sama baru terjadi di kelas 125cc tahun 2002. Ketika masuk ke kelas 125cc, Pedrosa telah memiliki pengalaman balap profesional selama 1 tahun yang menempati posisi ke-8 klasemen. Sementara Lorenzo adalah rookie yang belum punya pengalaman berarti saat masuk di kelas 125cc. Hubungan mereka berjalan normal tanpa ada masalah berarti karena Pedrosa selalu finish di depan Lorenzo dan Jorge belum menunjukkan penampilan terbaiknya. Jorge hanya bisa melihat Pedrosa keluar sebagai juara dunia di musim berikutnya. Sementara dirinya hanya mampu 2 kali meraih podium dengan kemenangan perdananya di GP Rio de Janeiro 2003. Dan itulah kali pertama Lorenzo berada di podium yang sama dengan Pedrosa. Setahun berselang pada 2004, Pedrosa telah naik ke kelas 250cc meninggalkan Lorenzo di kelas 125cc. Prestasi Lorenzo mulai membaik dan mampu menempati urutan 4 klasemen akhir dengan 3 kali kemenangan. Awal musim 2005, Lorenzo beralih ke kelas 250cc dan kembali bertemu Pedrosa yang telah berstatus juara dunia kelas 250cc 2004. Setelah beradaptasi pada 4 race awal musim 2005, pandangan penggemar balap mulai berubah tentang sosok Lorenzo berkat kemenangannya di GP Mugello. Sebuah kejadian di GP Sachsenring 2005 menandai babak baru persaingan Lorenzo dan Pedrosa yang mulai memanas. Pada race di Sachsenring, Lorenzo sempat terlibat insiden dengan Pedrosa. Pembalap Fortuna Honda itu mencoba menyalip Pedrosa dari sisi dalam ketika menikung ke kiri di sektor menuruni bukit. Tidak bisa masuk secara sempurna, Pedrosa yang siap berbelok pun mengarahkan motornya mendekati sisi kiri lintasan hingga memotong racing line Lorenzo. Tak bisa menghindar, motor Lorenzo pun menabrak bagian belakang motor Pedrosa hingga membuat pembalap bernomor 48 ini langsung terjungkal hingga tak mampu menyelesaikan balapan. Pasca insiden, Pedrosa sempat menengok ke belakang untuk melihat kondisi motornya yang ternyata mengalami bengkok pada bagian knalpot. Meski begitu, Pedrosa masih mampu menjuarai balapan dengan finish di urutan terdepan. Setelah race, Pedrosa menyatakan bahwa dia tidak melihat ada Lorenzo di belakangnya. Tak terima, manajer Lorenzo Dani Amatrian mengatakan jika Pedrosa harus mengganti helmnya karena yang dia pakai tidak memungkinkannya melihat terlalu banyak. Itu adalah sebuah sindiran tajam karena Amatrian yakin di balapan itu Pedrosa tahu ada Lorenzo dan sengaja menutup celah untuk Lorenzo menyalip. GP Motegi 2005 menjadi klimaks terpanas pada hubungan Lorenzo dan Pedrosa. Pada race di Motegi, Lorenzo sempat terlibat insiden dengan Alex De Angelis. Ban depan Lorenzo menyenggol bagian belakang motor De Angelis hingga membuat mereka tersungkur ke gravel. Dani Pedrosa kemudian dipanggil pihak race director untuk memberikan kesaksian tentang insiden tersebut. Karena pada balapan itu Pedrosa tepat berada di belakang De Angelis dan Lorenzo. Pedrosa pun memberikan keterangan yang memberatkan bagi Lorenzo hingga Lorenzo dijatuhi sanksi larangan ikut balapan di GP Malaysia. Akibat kejadian itu hubungan Lorenzo dan Pedrosa menjadi semakin renggang. Rivalitas ini sempat mereda ketika Pedrosa naik ke kelas MotoGP pada 2006. Sepeninggal Pedrosa, Lorenzo seperti mendapat angin segar.
Tanpa adanya Pedrosa, Lorenzo sangat mendominasi kemenangan di kelas 250cc hingga mampu menyabet 2 gelar juara dunia kelas 250cc 2006 hingga 2007 dengan motor Aprilia. Kejadian masa lalu di kelas 250cc nampaknya tak bisa mereka lupakan dan terus terbawa hingga kelas MotoGP. Di kelas 250cc mereka kerap terlibat konflik yang menyebabkan kerenggangan hubungan di antara mereka. Pedrosa tidak terlalu senang dengan Lorenzo, apalagi ketika Lorenzo berhasil masuk ke MotoGP pada 2008. Walaupun Pedrosa menganggap rivalitas itu adalah motivasi yang mendorongnya berkembang menjadi rider yang lebih baik, namun tetap saja kehadiran Lorenzo memberikan rasa tidak nyaman bagi Pedrosa. Apalagi Lorenzo datang dengan status 2 kali juara dunia kelas 250cc 2006 hingga 2007 dan langsung bisa nyetel di atas tunggangan barunya YZ RM1. Tak butuh waktu lama bagi Porfera untuk beradaptasi dengan motor. Bahkan di seri perdana Lorenzo mampu merebut pole position dan mengakhiri balap di posisi kedua. Sedangkan Pedrosa yang tengah dalam masa pemulihan cedera patah tangan harus puas finish di belakang Lorenzo di urutan ketiga. Pencapaian ini bahkan telah melebihi yang dibuat Pedrosa pada debutnya di MotoGP tahun 2006. Saat itu Pedrosa start dari posisi kelima dan finish di urutan kedua. Setelah balapan usai, Pedrosa dan Lorenzo naik ke rostrum, tempat khusus bagi pembalap yang berhasil mendapatkan podium 1 hingga 3. Disitulah Pedrosa menunjukkan sikap dinginnya pada Lorenzo. Pedrosa tak menyapa Jorge, bahkan tak berbicara sepatah kata pun, hingga tak menoleh ke arah Lorenzo. Lorenzo pun terkejut dengan sikap Dani itu. Semua orang memberinya selamat, termasuk mekanik, kru tim pembalap dan tim official Dorna, kecuali Pedrosa. Jika ada di posisi Pedrosa, Lorenzo akan memberi selamat kepada pendatang baru yang mampu finish kedua. Karena begitulah Jorge diajarkan ayahnya untuk bisa menjadi pria terhormat. Ketika seseorang melakukan yang lebih baik darinya, maka Jorge akan memberinya ucapan selamat, meskipun itu adalah Dani. Sekalipun Lorenzo tidak tahu apakah Pedrosa mau menerima ucapan selamat darinya. Ketika diklarifikasi tentang alasan sikap dingin itu oleh awak media, Pedrosa menolak menjelaskannya. Tak cuma di Qatar, Pedrosa pun masih bersikap sama di seri kedua GP Jerez 2008. Pada sesi kualifikasi, lagi-lagi Lorenzo berhasil menempati pole position diikuti Pedrosa di tempat kedua dan Colin Edwards di posisi ketiga. Di Parc Ferme ketika sesi interview, menurut pengakuan Lorenzo dalam sesi wawancara dengan BT Sport, Lorenzo mencoba mendekati Pedrosa dan mengulurkan tangan untuk mengajaknya berjabat tangan, namun Pedrosa menolaknya. Sontak saja, Jorge dibuat keheranan dengan sikap Pedrosa itu. Bahkan Colin Edwards yang ada di sana juga tercengang dengan kondisi yang tidak enak saat itu. Saat race berlangsung, Pedrosa berhasil memenangi balapan, diikuti Valentino Rossi di tempat kedua dan Lorenzo di urutan ketiga. Menanggapi sikap Dani, Lorenzo pun menjauh dan tidak memaksakan situasi yang tidak nyaman di depan kamera agar kondisi tidak semakin chaos. King Juan Carlos yang merupakan raja Spanyol yang juga gila balap rupanya mengetahui aroma perseteruan Pedrosa dan Lorenzo sejak GP Qatar dan langsung meresponnya dengan melakukan tindakan yang tidak terduga. Ketika akan memasuki rostrum, King Juan Carlos mendekatkan Pedrosa dan Lorenzo, kemudian meraih tangan Lorenzo dan Pedrosa lalu memaksa mereka berjabat tangan. Dani dan Jorge pun terpaksa tersenyum di depan kamera untuk menutupi konflik mereka. Nick Harris yang penasaran dengan hal itu sempat mengcapture aksi yang berlangsung singkat tersebut hanya untuk mengetahui apa yang akan terjadi dengan Dani dan Jorge. Walaupun sudah dimainkan ketika Pedrosa melewati pintu untuk naik podium di mana Lorenzo sudah menunggu di sana, Pedrosa tetap saja tak mau bicara dengan Lorenzo. Jorge mengungkapkan bahwa hubungan dingin seperti itu dengan Dani masih berlangsung hingga memasuki musim 2012, di mana mereka bersaing ketat untuk gelar juara dunia. Di saat itulah perselisihan mereka mulai mereda dan berganti dengan timbulnya rasa respek dan saling menghargai hasil yang dicapai masing-masing saat balapan. Dan konflik mereka benar-benar berakhir pada tahun 2015 ketika mereka menghabiskan waktu bersama di rumah Seti Gebernau. Walaupun begitu mereka tak memungkiri untuk bisa berdamai, mereka membutuhkan waktu yang lama sampai mereka bisa bersikap lebih dewasa dan menghargai kerja keras dan perjuangan satu sama lain. Pengalaman yang mereka lalui membuat mereka berpikir bahwa apa yang dilakukan rider lain untuk mencapai prestasi mereka sangatlah berat, karena mereka juga melakukan hal yang sama.
Berkali-kali naik podium bersama membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan rasa hormat dari pembalap lain. Dan inilah yang membuat perselisihan Pedrosa dan Lorenzo akhirnya berakhir. Lalu siapa yang terbaik saat tensi panas Pedrosa versus Lorenzo? MotoGP 2008 hingga 2010. Dari data statistik kemenangan masing-masing dapat diketahui hasil pencapaian keduanya ketika masih dalam rivalitas yang tinggi. Pada MotoGP 2008, Pedrosa mengemas 11 kali podium dengan 2 kali kemenangan, 5 kali posisi runner-up dan 4 kali posisi ketiga. Sementara Lorenzo mengumpulkan 6 kali podium, terdiri dari 1 kali kemenangan, 3 kali runner-up dan 2 kali podium ketiga. Berlanjut ke MotoGP 2009, Pedrosa mendapatkan 11 kali podium dengan 2 kali kemenangan, 5 kali runner-up dan 4 kali podium ketiga. Sedangkan Lorenzo memperoleh 12 kali podium dengan 4 kali kemenangan seri, 5 kali runner-up dan 3 kali posisi ketiga. Pada MotoGP 2010, Pedrosa menyabet 8 podium dengan 4 kali kemenangan dan 5 kali posisi kedua. Lorenzo sendiri mendapatkan 16 kali podium dengan 9 kali kemenangan, 5 kali podium 2 dan 2 kali podium ketiga. Di awal tahun Lorenzo masuk ke MotoGP 2008, Pedrosa lebih banyak mendapat kemenangan dan podium daripada Lorenzo. Memasuki musim 2009, perolehan podium mereka cukup berimbang dan relatif sama kuat. Pada 2010, Lorenzo mendominasi kemenangan jauh di atas Pedrosa. Secara menyeluruh, pada 3 tahun ini Lorenzo lebih unggul dari Pedrosa karena Jorge berhasil merengkuh gelar juara dunia pada 2010. Berlanjut di MotoGP 2011-2015. Tahun 2011, Pedrosa mengoleksi 9 kali podium dengan 3 kali kemenangan, 4 kali posisi runner-up dan 2 kali posisi ketiga. Lorenzo mengumpulkan 10 kali podium dengan 3 kali kemenangan, 6 kali runner-up dan 1 kali podium ketiga. Pada 2012, Pedrosa mendapatkan 15 kali podium dengan 7 kali kemenangan, 4 kali runner-up dan 4 kali podium ketiga. Sementara Lorenzo memperoleh 16 kali podium dengan 6 kali kemenangan dan 10 kali runner-up. 3 tahun berikutnya persaingan masih relatif konstan dan cukup ketat dari tahun 2013 hingga 2015. Dari 6 tahun tersebut masing-masing saling mengalahkan dengan koleksi jumlah podium yang tipis sehingga persaingan cukup ketat. Namun secara keseluruhan Lorenzo berada di atas Pedrosa berkat gelar juara dunianya pada musim 2012 dan 2015. Kemudian musim MotoGP 2016 hingga 2018. Pada 2016, Pedrosa mengalami penurunan performa akibat cedera yang dialaminya hingga hanya mendapatkan 3 kali podium dengan 1 kali kemenangan dan 2 kali podium ketiga. Di tahun ini Pedrosa absen hingga 3 seri dan kehilangan banyak poin. Sedangkan Lorenzo memperoleh 10 kali podium dengan 4 kemenangan dan menempati posisi ketiga klasemen akhir di bawah Valentino Rossi. Tahun 2017 Lorenzo pindah ke Ducati dan mendapatkan 3 kali podium, sementara Pedrosa berhasil menyabet 9 kali podium. Dan musim 2018 menandai akhir dari pertarungan Pedrosa versus Lorenzo di lintasan. Di tahun ini Pedrosa tidak cukup kompetitif hingga tak sekalipun meraih podium. Hasil terbaiknya adalah finish kelima dan menempati posisi ke-11 klasemen akhir. Lorenzo sendiri mulai kompetitif dengan 3 kali kemenangan yang didapatnya pada GP Mugello, GP Catalunya, dan GP Austria 2018. Di akhir 2018, Pedrosa memutuskan untuk pensiun diikuti Lorenzo di tahun berikutnya. Faktor cedera, kebugaran fisik, dan tidak mampu bersaing di baris depan adalah alasan utama mereka memilih pensiun dari MotoGP. Lalu siapa yang lebih baik di tahun terakhirnya sebelum pensiun? Pada musim 2018, Pedrosa masih bisa berada di urutan kelima dalam beberapa race dan hampir selalu bisa masuk 8 besar. Finish terburuknya adalah urutan ke-15 dan itu hanya terjadi 1 kali. Berbeda dengan Pedrosa, Lorenzo yang kesulitan dengan RC213V mendapatkan hasil yang lebih tidak memuaskan di tahun terakhirnya sebelum pensiun. Finish terbaiknya adalah di posisi ke-11 dengan beberapa kali tidak finish, 4 kali absen dan hanya menempati posisi ke-19 klasemen akhir. Posisi finish terburuknya adalah peringkat ke-20 di GP Aragon. Jadi dapat disimpulkan di tahun terakhir kiprah mereka di MotoGP Pedrosa masih lebih unggul daripada Lorenzo.